kalau sampai kemudian perjalanan demokrasi kita di tahun-tahun yang akan datang, apalagi kita kemudian tersadar, oh ya kita mau ada pilkada nih, 271 loh kabupaten kota juga provinsi yang akan pilkada. Kalau kemudian ada situasi yang lebih kurang sama, misalnya dugaan penggunaan kekuasaan yang overdosis atau kemudian abuse of power, kemudian ada sumber daya negara, entah itu misalnya aparat penegak hukum lah yang tiba-tiba nongol tapi kemudian sebagai alat kontrol kayak gitu ya, dan intimidatif lah seperti itu, atau kemudian pelibatan lembaga-lembaga negara bahkan yudikatif, ini kan mestinya nggak boleh terjadi karena udah jelas ada pilar yang harus saling menjaga kan, tapi yudikatif pun juga bisa digunakan. Nah, bisa digunakan. Akhirnya itu. Jadi akhirnya kan Caimin bilang saya peduli kita melakukan perbaikan sistem. Nah, kayak gitu. Tapi Caimin menitipkan tidak kalau nanti suaranya ini suara kamu aja ya, lu jangan bawa-bawa suara ini. Gak ada, gak ada itu. Justru kemudian setelah saya ngomong di rapat paripurna, besoknya ketemu lagi dan kemudian jalan-jalan pagi itu kan di Car Free Day, itu saya nanya, ya kalau menurut jenengan oke itu ya, misalnya gini, loh ya oke aja gitu. Terus dukung, ya kenapa enggak ya? Jadi saya justru ngecek. Sebelum Mbak Lulu ngomong di paripurna, itu kan udah bilang sama Caimin kalau misalnya mau ngomong nih di paripurna. Tapi pada saat itu sikap PKB itu seperti apa? Sudah firm dukung angket atau malahan setelah Mbak Lulu ngomong responnya positif, malahan jadi makin firm? Ya mungkin yang terakhir kali ya. Mungkin yang terakhir. Iya, sikap PKB. Iya, itu nanti mungkin akan jadi pembelajaran juga bagi para legislator ya. Jadi penting memang menegosiasi apa yang menurut kamu itu baik untuk dilakukan dan itu memang benar-benar menjawab aspirasi publik gitu. Jadi saya agak menolak kalau misalnya untuk konteksnya saya gitu ya, seperti yang sebelumnya diomongkan oleh politisi yang lain, oh kita ini kan cuma Korea-Korea yang ngikut apa bos misalnya bilang, enggak gitu juga. Justru kalau misalnya kita punya determinasi yang kuat dan kita punya landasan ya, argumen dan kemudian juga basics situasi yang memang kita yakinin kita harus melakukan sesuatu. Dan kita bisa meyakinkan kepada pimpinan kita. Bisa meyakinkan pimpinan. Justru bisa meyakinkan pimpinan. Sakti juga dong Mbak Lulu nih. Bukan saksi. Emang si paling angker ya. Aku tadi kalau aku ngomong sakti kok jadi seksi. Biasanya angker-angker itu emang seksi kok. Oke. Seksi gagasan. Ini menarik. Benar. Karena biasanya kan politisi-politisi itu aku lupa deh puasa aku mau minum ya. Kata pimpinan. Wes lah, kita kan pion-pionnya aja. Tapi kalau Mbak Lulu di sini ngerasa bahwa malahan ini sebaliknya saya bisa meyakinkan Caimin nih. Ya, saya kira itu mungkin karena memang kita punya frekuensi yang sama ya, sehingga tidak di posisi memang siapa meyakinkan siapa, tetapi memang karena kita memiliki suasana kebatinan yang lebih kurang sama. Jadi cara kita memandang persoalan itu sama. Seperti juga aku juga bilang ke beliau, iya kita semua sama-sama prihatin nih. Demokrasi ini mahal loh, apalagi misalkan aku secara pribadi dulu 98 juga ada di depan di gerakan mahasiswa. Maka saya lihat kalau kemudian sampai terjadi penyimpangan arah demokrasi kita, dibilang misalkan regresi atau bahkan minus demokrasi, we should do something. Oke. We should do something good for you. Tapi yang lain kenapa bungkam ya? Yang lain itu siapa ya misalnya? Yang lain kan di koalisi perubahan itu ada PKB, ada PKS, ada Nasdem. Yang ngomong kemarin PKB dengan PKS. Di PDI Perjuangan yang ngomong cuma satu. Padahal kita menunggu nih, kemarin tuh jujur baru pada 4:30 itu kita nunggu, ini kayaknya wah bakal panas nih DPR, bakal ramai nih, semuanya bakal ngomong soal angket nih, bakal menyala nih DPR. Ternyata anyep ya, karena mungkin gini. Kamu, siapa iya. Karena memang suasananya itu masih suasana bau dapil. Nah, jadi suasana bau dapil itu kan suasana bau kekecewaan karena nggak lolos apa gimana nih? Tidak menentu, karena memang belum ada keputusan. Jadi masing-masing semua orang masih ngecek, bahkan ada yang masih berburu C1-nya kayak gimana, C1 apa, bahkan harus beli C1 kemana karena memang tidak terpenuhin ya dokumen C1 itu, padahal itu bukti otentik yang terkait dengan suara kita di mana. Jadi saya sih menyadarin itu, dan menurut aku kita kan tidak membuat skenario kemarin. Ya jadi ya itu mengalir itu spontaneous ya. Kalau saya memang sudah rencana ketika kamu katanya bikin skrip juga. Lah ya itu rencana itu udah bikin skenario itu berarti.
Skenario ya. Iya, betul Skenario mau betul. ngomong apa gitu Iya, ya. tentulah karena Heeh. kita kan ngomong sesuatu yang pasti punya implikasi serius lah, ya karena Tapi kalau yang lain ya masih belum fokus ya, masih mikirin suara, ngawal suara. ya Makanya pada anyep tuh. ya mungkin gitu. Kalau saya kan udah jelas suaranya ada di mana. Ada di langit. Oke, sekarang kita ngomong angket ini sudah sampai mana sih, Mbak Lulu? Gitu At ya. least di PKB dulu deh. Semalam di kontroversi kan bilangnya di PKB minimal sudah 10 yang siap Oke. tanda tangan. Gitu. Ya. Itu yang 10 kamu bujuk, paksa, Atau volunteer? diintimidasi sekalian Atau gitu ya. diintimidasi? Enggak juga sih. Kebetulan ada di antara yang hadir itu pas saya juga ketemu sama Cak Imin pagi. Jadi kita ngeteh. Belum puasa kan kemarin itu ya? Oke. Biar gak keliru aku tiba-tiba pagi-pagi ngeteh puasa. Belum beberapa hari lah ya pokoknya. belum puasa. Pokoknya ya oke Heeh. itu belum puasa. Jadi ya mereka dengar akhirnya kan saya bilang gimana teman-teman bagus gitu. Akhirnya makanya kenapa wakil ketua komisi 2 kita juga kemudian dia bikin statement di media hak angket itu justru sebagai ruang kita untuk bisa mengklarifikasi berbagai macam dugaan yang itu berkembang di masyarakat dan itu bagus untuk siapapun pemerintahan baru sebenarnya. Kenapa ya? Karena kalau misalkan udah jelas nih siapa pemerintahan nanti, presidennya udah jelas siapa yang diputuskan oleh KPU dan lain-lain dan kemudian ada mekanisme hak angket juga yang kemudian berjalan, maka legitimasinya itu udah jelas. Daripada kemudian ada pemerintahan baru, presidennya juga versi KPU udah ada, tetapi kemudian ada begitu banyak pertanyaan yang terkait dengan misalnya dugaan kecurangan, kemudian jadinya ini karena adanya kerja-kerja kekuasaan yang too eksesif misalnya kayak gitu. Saya kira itu akan menjadi beban bagi perjalanan demokrasi kita ke depan. Nah, ini adalah ruang bagi semua pihak sebenarnya kalau yang mau dukung hak angket. Oke, kita buka-bukaan di situ. Tetapi itu kan dalam koridor konstitusi. Kita nggak buka-bukaannya di jalan, ya kan? Makanya saya juga agak sedikit terbatas kalau misalkan mau ditanya detailnya apa segala macam, wong kita aja belum masuk ke hak angket, apa yang kemudian harus didetailkan? Nah itu dia makanya Bang Doli semalam kan bilang angket tuh nggak jelas objeknya apa, objektifnya Ya bukan apa. tidak jelas, bukan tidak jelas ya justru karena kita tidak merancang kesimpulan dulu sebelum apa namanya pansusnya terbentuk dong. Kalau kemudian kesimpulannya udah ada ya berarti itulah politisasi. Kita tidak di situ. Jadi Kita nggak ada benar-benar target khusus misalnya kan orang-orang bilangin ini bisa berakhir pada pemakzulan presiden loh. ya kalau Nggak ada target segitu ya. ya kita tidak tahu target seperti itu. Itu Kalau cuma kalau efek sampingnya. ya bisa saja, tetapi sampai detik ini kita tidak berpikir, saya lah paling tidak. Saya tidak berpikir di sana kecuali harus diungkap kebenaran itu dulu, ya kan? Karena apapun harus berangkat dari rakyat ini berhak untuk dijamin kedaulatannya itu masih benar-benar punya harga gitu loh. Dan pemilu itu kan perwujudan dari kedaulatan rakyat di mana setiap suara even satu aja itu berharga. Jadi bukan soal nanti kita mau cari selisih berapa atau apa itu ranahnya pemilu, tetapi undang-undang pemilu kita udah jelas menyatakan pemilu itu asasnya harus jujur adil dan itu juga diselenggarakan dengan tanggung jawab dengan etika yang sangat tinggi. Itu tuh penting. Nah kita tuh mau cek itu ada nggak kecurangan, ini benar nggak jujur, ini adil nggak, adil untuk siapa dan kemudian curang bagi siapa kan begitu. Nah, karena apa ya? Karena kita nggak ingin ada presiden di kemudian hari dan di sisi lain DPR itu diem. Menurut saya itu berbahaya. Ketika Oke. kemudian lembaga demokrasi seperti DPR itu kemudian diam, orang nggak akan lagi percaya sama Ya. DPR. Maka akan ada mekanisme non parlemen, ya kan, yang akan digunakan dan itu kita lebih mundur lagi demokrasinya gitu. Jadi apakah dari angket ini pertanyaannya kan sederhana benar-benar bisa menyelidiki siapa di balik dugaan kecurangan ini? Saya Apakah kira. bisa sampai aktor intelektualnya? Ya, justru kalau di hak angket itu pasti akan menuju ke sana. Nah, itu yang tidak bisa keungkap di Bawaslu, ya kan? Bukan arenanya Bawaslu atau kemudian di MK karena kita melakukan penyelidikan sebuah proses, ya kan? Mungkin nanti rangkaian yang satu kemudian didalamin lagi, kemudian akan ketemu lagi seperti kita mengupas Berarti akan bawang. banyak yang dipanggil Kayak Russian dolls. Ya, jadi ada ada bonekanya yang satu, buka lagi ternyata di dalamnya Ada ada lagi, lagi. ada Yes, lagi, yes, gitu ya. Atau kupas bawang kemudian dikupas lagi. Tapi inilah keadilan yang memang kita ingin dapatkan dan menurut saya karena hak angket ini juga bukan hal pertama dalam sejarah parlemen di Indonesia, maka ya kenapa tidak gitu? Apalagi nih ya kan, guru besar udah turun, ya kan?
para profesornya udah turun, para dosen-dosen sampai kebingungan, waduh gue ini mau ngajarin apa ke mahasiswa kalau kemudian demokrasi kita hari ini, karena apa, di teorinya nggak kedapet gitu loh Mau bukunya. ngajarin etika bingung Iya, Mbak mau Lulu. ngajarin etika bingung. Kalau Heeh. kemudian gini, Pak mau ngajarin etika yang di mana? Semua pihak kemudian cuma tutup mulut, silent. Ini kan akhirnya menjadi problem etik lagi gitu. Itu pukulan nggak buat DPR Mbak Lulu? Bagi Ketika saya itu pukulan. profesor turun gunung, Ya. kemudian mau bikin pengadilan rakyat. Ya, Sementara kan kita People's sudah punya Tribunals, instrumen ya. hukum yang jelas, kita punya lembaga yang jelas, tapi kenapa sampai ada gerakan-gerakan itu? Nah. Berarti ada yang something wrong, Yes. tidak jalan DPR nih. Nah itu